Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Sungguh bersyukur kepada Tuhan setelah sekian lama saya kembali boleh diberikan kesempatan untuk boleh berjumpa dengan saudara melalui mimbar ini, dan sukacita karena saya kembali berjumpa dengan sahabat-sahabat lama, jemaat yang setia, yang mencintai Tuhan dan mencintai hamba-hambanya, saudara, yang terus rindu untuk bertumbuh di dalam pengenalan kepada Tuhan melalui firman-Nya, saudara. Saya sungguh bersyukur ya melihat jemaat GKI Palembang terus bertumbuh. Ya, pasca pandemi, saudara bisa terus untuk beribadah kepada Tuhan. Dan kali ini saya tidak datang sendirian, tapi saya bersama-sama dengan rekan-rekan saya dari Paduan Suara Sanctus GKI Citra Garden, saudara. Sanctus 2 ya, sama semuanya ya, Sanctus 2 saudara ya. Dan sungguh bersyukur mereka boleh melayani dalam 2 lagu yang sangat memberkati setiap kita, saudara ya. Oke, baiklah saudara. Hari ini saya akan berkhotbah dari tema yang diberikan oleh majelis kepada saya, reformasi hidup yang berpusat pada Kristus, dari Galatia 2 ayat 19 sampai dengan 20. Jadi lengkap ya, diberikan tema, ada ayat Alkitabnya yang boleh kita sama-sama renungkan. Oleh sebab itu saudara, mari kita boleh membuka Alkitab kita. Saya memakai TB2, sudah saya siapkan di layar di depan saudara, mudah-mudahan bisa nampak muncul saudara ya. Kita akan baca secara bersama-sama 2 ayat ini. Galatia 2 ayat 19 sampai dengan 20. Mari kita baca 1-3. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Hidup yang sekarang aku hidupi secara jasmani adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Mari kita terlebih dahulu memohon pimpinan Tuhan, saudara, dengan kita masuk di dalam doa. Mari tutup mata, tundukkan kepala, kita masuk di dalam doa. Ya Tuhan, hari ini kami datang kepada Tuhan. Kami rindu untuk boleh kami mendengar, memahami suara-Mu melalui firman Tuhan. Kami datang bukan dengan senjata duniawi, melainkan kami datang dengan senjata yang dipelengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup merubuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan keangkuhan setiap manusia, kami rubuhkan, ya Tuhan, untuk menentang pengenalan akan Engkau. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Oleh sebab itu pakai urapi akan hamba-Mu yang menyampaikan isi hati Tuhan. Karena kami percaya firman-Mu tidak akan kembali kepada Tuhan dengan sia-sia, tetapi firman Tuhan yang keluar daripada mulut Allah akan berhasil melaksanakan apa yang menjadi kehendak-Mu atas diri kami masing-masing. Terima kasih Bapa, dengarlah doa kami. Kami siap menerima taburan benih firman-Mu. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara, tema yang diberikan kepada saya adalah hidup reformasi, hidup yang berpusat pada Kristus. Saudara, tema ini menjadi lebih bermakna karena bulan Oktober, khususnya minggu-minggu terakhir Oktober, bahkan ada sepanjang bulan Oktober, banyak gereja-gereja yang merayakan kembali akan reformasi abad yang ke-16, saudara. Yaitu reformasi yang dipelopori oleh Martin Luther, saudara. Ya, ketika Martin Luther itu menempelkan 95 dalil di pintu gereja Wittenberg di Jerman, saudara. Dan pada waktu itu dia tidak hanya sudah menentang akan otoritas akan gereja yang menyeleweng, tetapi dia menyerukan kembali gereja untuk kembali kepada kebenaran Alkitab dan menjadikan Kristus sebagai pusat daripada segala sesuatu. Maka saudara, reformasi ini juga menjadi relevan bagi kita, supaya kehidupan kita juga dibawa kembali, saudara, berpusat kepada Kristus. Saya akan menjelaskan lebih dahulu tentang sejarah gerakan reformasi, agar saudara-saudara mungkin yang masih muda, saudara belum tahu bagaimana yang dimaksud reformasi abad ke-16 itu. Saudara, pada zaman menjelang akan reformasi abad ke-16, maka terjadi kerusakan, terjadi penyelewengan terhadap kemurnian ajaran Alkitab. Demikian merusaknya, saudara. Saudara tahu pada masa-masa awal kekristenan, saudara, terjadi penganiayaan besar. Para rasul mereka sampai melarikan diri keluar daripada Yerusalem, itu abad-abad awal sampai kurang lebih abad yang keempat. Kemudian setelah penganiayaan itu, abad yang keempat, itu tahun 313 Masehi, maka Kaisar Konstantin akhirnya dia mengeluarkan yang namanya Maklumat Milano yang mendekriminalisasi akan agama Kristen.
Dulunya orang yang memeluk Kristen dikriminalisasi. Tapi dengan adanya maklumat Milano maka dekriminalisasi, diizinkan. Dan kemudian pada tahun-tahun selanjutnya masih di abad keempat itu akhirnya resmi menjadi agama negara. Seluruh wilayah Romawi yang meliputi Eropa bahkan sampai ke Asia, saudara, itu diumumkan resmi semuanya harus agama Kristen. Maka berbondong-bondong orang menjadi Kristen. Tetapi justru itu menjadi satu kemunduran, menjadi satu abad ke-8. Dari abad ke-4 sampai kemudian abad yang ke-15-16. Itu kekristenan menjadi satu gelap. Artinya orang menjadi Kristen sudah tidak dianiaya. Maka kemunduran kehidupan iman, penyelewengan moralnya semakin justru rusak, saudara. Itu pada masa-masa itu. Sehingga puncaknya pada abad ke-16, saudara, Tuhan memunculkan seorang bernama Martin Luther untuk menggerakkan dan memunculkan gerakan reformasi yang mendunia. Siapa Martin Luther? Apakah dia seorang anak bangsawan? Bukan. Martin Luther adalah seorang biasa. Bahkan dalam kelasnya kelas pekerja sosial biasa, saudara. Dari keluarga demikian, dari kalangan rakyat yang biasa. Abad ke-16 di mana Martin Luther itu hidup, bahkan oleh seorang penulis bernama Timothy George. Dia menyebut abad ke-16 sebagai abad kekhawatiran, the age of anxiety, saudara. Kenapa disebut seperti demikian? Karena pada abad pada 16 itu, setiap orang pada zaman itu, mereka dilanda 3 macam kekhawatiran, 3 macam kecemasan. Hidupnya khawatir, hidupnya cemas. Khawatir terhadap apa? Khawatir terhadap penyakit dan kematian. Karena zaman itu muncul akan penyakit-penyakit baru yang belum ada obatnya, ada pandemi-pandemi yang membuat nyawa manusia melayang. Maka mereka takut penyakit, takut kematian. Seperti pada zaman kita, seperti 4-5 tahun lalu ketika pandemi COVID-19 melanda dunia, melanda masuk Indonesia Maret 2020. Maka kita menyaksikan satu persatu banyak korban berjatuhan. Dan semakin lama, semakin mendekat kita. Kalau dulu kita dengar yang jauh, di mana dulu ya? Di Bekasi pertama kali. Lalu tiba-tiba di provinsi kita, tiba-tiba di lingkungan kita, tiba-tiba tetangga kita. Kita pasti pernah mengingat kembali peristiwa itu, saudara. Saudara, demikian pula pada abad ke-16, ada khawatir terhadap penyakit, terhadap kematian. Dan yang kedua, khawatir terhadap kesalahan dan penghukuman. Kenapa demikian? Pada waktu itu, semua orang sudah jadi Kristen. Kristen dalam tanda kutip, seperti yang tadi saya katakan sejak Konstantin menjadi kaisar. Kaisar mengumumkan akan Kristen itu menjadi agama resmi negara. Maka kemudian orang-orang mereka muncul perasaan obsesi yang berlebihan terhadap penghukuman. Saya menjadi Kristen, tetapi saya merasa dan saya mengerti bahwa hidup saya tidak sempurna. Saya masih banyak dosa. Maka kemudian muncul takut untuk dihukum dalam api purgatori. Di dalam api penyucian itu ajaran Roma Katolik pada waktu itu, sudah. Dan mereka takut untuk masuk neraka karena merasa dirinya tidak layak, masih penuh dengan dosa dan terus-menerus jatuh dalam dosa. Maka itu meningkatkan kekhawatiran mereka akan rasa bersalah dan ketakutan terhadap penghukuman itu. Itu yang kedua, saudara. Dan yang ketiga, khawatir terhadap hilangnya makna hidup. Orang hidup pada masa itu tidak tahu kenapa saya hidup. Tidak tahu tujuan hidupnya apa. Menjalani kehidupan tetapi sudah tidak tahu hidup mau dibawa kemana, saudara. Ini 3 macam kekhawatiran, maka disebut sebagai abad kekhawatiran atau abad kecemasan. Dan ketakutan ini, kecemasan ini membayangi hidup banyak orang pada zaman itu. Sehingga pada waktu kemudian pemimpin tertinggi daripada gereja, waktu itu cuma satu gereja ya, gereja Roma Katolik, yaitu Paus, menawarkan indulgensia, surat penghapusan dosa, maka langsung mendapatkan sambutan yang besar, saudara. Ini gereja yang menawarkan. Gereja yang menjamin keselamatan. Gereja yang menjamin untuk dilepaskan daripada penghukuman di api penyucian itu. Saudara. Tetapi berbeda dengan orang-orang sejamannya. Luther itu sudah dididik, walaupun sekeluarganya sederhana, dididik dengan satu pola kehidupan yang mencintai Tuhan, yang hidupnya jujur, kalau dia melakukan sesuatu sungguh-sungguh. Itu kemudian membangkitkan dia menjadi seorang pemberani. Pemberani dalam kebenaran. Dan semangat seperti itu membentuk dia menjadi seorang yang berusaha melihat segala sesuatu itu dengan akurat, dengan jujur, dengan tulus, saudara. Suatu spirit yang agung, suatu semangat yang mulia, saudara.
yang kita jarang sekali melihatnya pada zaman ini, saudara. Saudara, selain itu, Tuhan izinkan dia mengalami berbagai macam musibah demi musibah dalam kehidupannya. Dan juga kematian daripada orang-orang yang dekat dengan dirinya, saudara. Sehingga kemudian membentuk dia, waktu dia menjadi orang Kristen, dia menjadi orang Kristen yang bukan orang Kristen KTP, tapi orang Kristen yang sungguh-sungguh berusaha mengenal Tuhan, berusaha untuk pelajari teologi, berusaha untuk lebih memahami iman kepercayaannya. Dia menjadi seorang sama serius dengan iman kepercayaannya. Saudara, apakah kita waktu kita menjadi orang Kristen, kita sungguh-sungguh serius dengan iman kepercayaan kita? Apa kita sungguh-sungguh mau belajar siapakah Tuhan yang saya percaya? Siapakah Yesus Kristus yang aku percaya? Atau kita sekedar ya kalau minggu datang ke gereja, kalau tidak ke gereja rasanya nanti gimana dilihat tetangga, orang Kristen tapi kok tidak ke gereja. Tapi iman kita tidak bertumbuh, kita tidak berusaha mengenal Tuhan. Martin Luther tidak demikian. Dia sungguh-sungguh orang yang serius di dalam iman kepercayaannya, saudara. Maka kemudian di tengah-tengah zaman di mana banyak orang yang khawatir karena itu abad kekhawatiran, maka dia bertanya, saudara, terus bertanya pada dirinya, apa yang terjadi dengan saya setelah saya mati? Karena dia merasakan dan dia memikirkan kehidupannya bukanlah kehidupan yang sempurna seperti yang dituntut oleh hukum-hukum yang diberikan oleh gereja, saudara. Maka dia merasa kalau saya mati hari ini, apakah saya yakin pasti masuk surga? Dan bagaimana saya dapat sungguh-sungguh beroleh anugerah Allah itu? Selalu dia berpikir demikian, saudara. Dia resah, dia khawatir. Dia tidak yakin, saudara. Pada suatu kali, ketika Luther itu berjalan di bawah guyuran hujan yang lebat, maka tiba-tiba ada halilintar yang sangat besar sekali, itu jatuh tepat di depannya. Kalau beberapa langkah lagi, saudara, dia langkah, mungkin dia sudah hangus, tersambar petir itu. Maka dia kaget luar biasa, dia takut luar biasa, karena dia merasa seolah-olah murka Allah ditimpakan kepada dia. Maka sejak hari itu, hatinya digerakkan untuk hidup kudus. Saya tidak mau lagi mabuk-mabukan. Saya tidak mau lagi untuk pornografi. Saya tidak mau lagi berbohong. Saya mau serius, saya mau hidup dalam kesucian. Saya mau hidup dalam kebajikan. Agar terhindar daripada murka Allah. Saudara, pernahkah saudara mengalami pengalaman seperti ini, saudara? Pengalaman yang Tuhan izinkan supaya kita sungguh-sungguh serius dengan hidup kita. Supaya kita mengejar hidup di dalam kekudusan, saudara. Maka setelah itu Luther kemudian masuk biara. Dan dia pilih biara yang paling ketat, yang paling keras. Menganut ajaran yang paling ketat daripada Ordo Agustinus, saudara. Dia masuk ke biara itu. Nah, sebagai penganut ajaran Agustinus, suatu hari dia berkesempatan diutus ke kota Roma. Kota Roma pada waktu itu dipercaya sebagai kota yang suci, saudara. Kota yang suci. Tidak semua orang bisa masuk ke kota yang suci itu. Kenapa? Karena di kota Roma ada kuburan daripada Petrus, Rasul Petrus yang dianggap oleh gereja Roma Katolik sebagai paus yang pertama. Nah, sejak itu selama beberapa kali dia diutus, ya pulang pergi dari Vatikan, saudara, ke Roma, saudara, gitu. Dan kemudian dari Jerman maksud saya ke Roma. Ya, saudara, kemudian Martin Luther mengalami satu apa ketika dia berada di Roma? Semakin lama dia mengalami kesedihan dalam jiwanya. Roh Kudus, saudara, berbicara dalam hatinya sehingga jiwanya itu merasa kesedihan yang sangat dalam yang tidak bisa ditahan lagi. Kenapa? Dia sedih kenapa? Karena dia menyaksikan secara langsung banyak kerusakan moral di antara orang-orang Kristen. Karena semuanya kan sudah Kristen, mengaku Kristen. Bahkan korupsi di mana-mana. Bukan hanya di kalangan orang Kristen biasa, bahkan di kalangan para imam, para pemimpin-pemimpin gereja, saudara. Kalau zaman sekarang hamba Tuhan, majelis, penatua, dan para aktivis gereja. Kerusakan moral yang luar biasa, korupsi di mana-mana, saudara. Maka hatinya sangat sedih luar biasa. Saudara, pada masa itu, saudara, para pemimpin gereja sedang membangun satu gedung gereja yang terlembaga dunia, yaitu Basilia Santo Petrus di Vatikan. Gereja ini begitu megah, begitu mahal, dan kubah daripada gereja ini adalah yang terbesar, yang teragung di dunia. Jadi bangunan bentuk kubah seperti ini adalah sebetulnya adalah miliknya orang-orang Kristen, saudara. Ini adalah bentuk gereja. Tetapi kemudian nanti, kenapa? Kalau kita lihat sekarang jarang gereja yang bentuknya kubah, tapi bentuknya kerucut, saudara, ya.
Kenapa? Ini sebetulnya bentuk ini adalah bangunan arsitektur akan gereja. Tetapi ketika abad ke-6, ketika kemudian Islam bangkit dan kemudian perang salib mengalahkan akan Eropa, beberapa pusat-pusat kekristenan jatuh. Ya, jatuh ke tangan mereka, termasuk Konstantinopel, sudah yang diganti kemudian diganti nama, ya, Konstantinopel diganti nama menjadi ibu kota Turki, sudah. Itu kemudian paling atas dari bentuk kubah, ya, salib itu diganti dengan bulan sabit, maka jadi tempat ibadah mereka. Tapi aslinya arsitektur ini arsitektur Kristen. Nah, ini adalah kubah yang terbesar, yang teragung di dunia. Kenapa? Karena kubah ini dirancang oleh seorang seniman Renaissance yang terkenal, yaitu Michelangelo, saudara. Itu sangat terkenal sekali. Ya, ketika gedung gereja ini sedang dibangun, karena biaya yang begitu besar, maka pihak gereja kekurangan dana, saudara. Nah, untuk menutup kekurangan dana sudah dicarikan berbagai macam cara, tidak bisa, saudara, tidak ketemu. Maka pihak gereja mulai menjual yang namanya indulgensia, surat pengampunan dosa sebagai jalan pengurangan akan masa tinggal di purgatori. Roma Katolik pada itu mengajarkan, saudara, kalau orang mati, walaupun dia Kristen percaya Kristus, karena masih ada dosa, maka tidak langsung masuk surga, tetapi masuk dalam nama tempatnya yang bernama tempat api penyucian, purgatori. Disucikan dulu. Kalau dosanya banyak, maka lama tinggal. Kesakitannya lama, dimurnikan dengan api penyucian, baru kemudian masuk surga. Ya, bersyukur kalau dosanya cuma sedikit. Jadi tidak lama-lama di api penyucian itu purgatori. Nah, dengan membeli surat pengampunan dosa yang dikeluarkan oleh Paus pada waktu itu, maka keluarganya yang meninggal di purgatori, kalau itu dia membayarnya besar sekali, langsung loncat rohnya ke surga. Kalau dia beli untuk dirinya sendiri, nanti kalau dia mati tidak perlu lagi masuk api purgatori, langsung ke surga. Itu yang diajarkan. Wah, di dalam masa di mana abad kekhawatiran, orang khawatir dirinya tidak selamat, orang khawatir dihukum di neraka, maka menjadi sambutan yang besar. Ini Paus, ini adalah hamba Tuhan yang paling tinggi, pemimpin gereja yang tinggi, maka mendapatkan sambutan, pasti dijamin keselamatannya. Maka laku keras, saudara, orang pada beli. Maka keadaan ini mendorong Luther tidak dapat menunggu lagi lebih lama untuk melawan kerusakan gereja yang jelas-jelas melawan Alkitab. Itu yang terjadi, saudara. Tetapi kemudian ketika Luther melihat, kenapa bisa sampai demikian? Kenapa terjadi kerusakan moral? Kenapa ada indulgensia? Ya, orang lain hanya melihat apa? Melihat akan fenomena luar saja. Melihat akan ujungnya saja, tetapi tidak melihat sampai akar masalahnya. Tapi kemudian Luther, dia meneliti, dia merenungkan bersama dengan Tuhan. Akhirnya dia sampai pada satu kesimpulan. Penyebab semuanya yang menjadi dasar kerusakan itu sudah bukanlah indulgensia, bukanlah hal-hal yang, tetapi yaitu masalah apa? Masalah doktrin, masalah pengajaran, saudara. Masalah teologi yang tidak berpusat pada Alkitab. Karena waktu itu orang tidak mudah untuk akses Alkitab. Alkitab hanya dimiliki oleh pemimpin gereja di dalam bahasa yang tidak umum, bahasa Latin, saudara. Bukan bahasa sehari-hari yang dipakai, sehingga tidak banyak orang yang bisa belajar dan memahami akan bahasa Latin. Sehingga pengajaran Alkitab hanya dari satu, yaitu dari gereja saja. Ya, jemaat tidak membaca, tidak punya akan Alkitab, saudara. Nah, sehingga disitulah akar daripada kerusakan segala sesuatu. Karena doktrin itu menjadi dasar bagi gereja. Dan dari situ diajarkan sehingga mempengaruhi seluruh aspek hidup daripada jemaat. Sehingga kalau diajarkan salah, maka prakteknya oleh jemaat salah. Saudara. Maka kita perlu, saudara, sebagai jemaat, kita perlu mendengar dengan benar. Karena iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Kalau firman Tuhannya salah, yang kita dengar salah, maka iman kita bisa salah. Maka jangan sembarangan kita beribadah di gereja yang kita tidak jelas. Karena justru kalau kita salah mendengar akan teologi, itu akan mempengaruhi kehidupan kita. Kita bisa tersesat, kita bisa jauh daripada Tuhan, kita bisa justru melawan daripada Alkitab. Nah, saudara, maka disitulah Martin Luther, dia melihat berbeda dengan orang-orang lain. Dia melihat sampai kepada akar daripada masalahnya, di mana orang kebanyakan tidak melihatnya. Saudara. Dan saudara,
Ini juga seperti banyak sebagian orang Kristen pada masa kini. Mereka datang beribadah, mereka tidak peduli apa yang diajarkan oleh gereja. Yang penting saya happy, yang penting saya menikmati saudara akan ibadah. Tetapi tidak memperhatikan apakah ajarannya benar atau tidak, saudara. Saudara mengabaikan doktrin yang benar, mengabaikan akan pengajaran dan teologi yang benar. Tetapi Martin Luther melihat pentingnya akan doktrin dalam permasalahan ini. Kemudian dia memulai reformasi dengan tadi memakukan 95 dalil di pintu gerbang gereja Wittenberg di Jerman. Maka gerakan reformasi ini menjadi satu gelombang yang tidak bisa dibendung melanda seluruh dunia. Soal reformasi bukan hanya tentang perbaikan struktur gereja, tetapi juga merupakan panggilan untuk kembali kepada kebenaran Alkitab, back to the Bible. Dan terutama kalau kita kembali kepada Alkitab, karena Alkitab bicara tentang satu hal, yaitu satu pribadi, Yesus Kristus. Berarti menjadikan Kristus sebagai pusat dari segala sesuatu. Maka kita kenal 5 sola reformasi. Secara singkat saya akan sampaikan supaya kemudian merefresh kita, meneguhkan iman kita. Betapa pentingnya saudara untuk kembali kepada Alkitab, untuk berpusat kepada Kristus. Yang pertama itu sola scriptura, itu scripture alone, saudara. Hanya Alkitab. Sola fide, faith alone, hanya iman. Sola gratia, grace alone, hanya anugerah. Solus Christus, Christ alone, hanya Kristus. Dan soli Deo gloria, glory to God alone. Segala kemuliaan bagi Allah. Sudah lihat, ini pusatnya kepada Allah. Pusatnya kepada Kristus, bukan kepada diri kita, saudara. Saudara, Martin Luther menegaskan bahwa keselamatan adalah anugerah Allah yang diterima melalui iman. Dan Kristus itu adalah pusat dari segala sesuatu. Maka hari ini melalui Galatia pasal 2 ayat 19-20 yang kita baca tadi. Kita akan pelajari prinsip-prinsip bagaimana hidup yang berpusat pada Kristus. Agar kita tersadar, saudara, apakah hidup kita masing-masing pada saat ini sungguh-sungguh sudah menjadikan Kristus sebagai pusat kehidupan kita. Yang pertama, kita bahas 4 prinsip utama hidup yang berpusat pada Kristus. Yang pertama, di ayatnya yang ke-19, saudara, ya dikatakan, apa yang dikatakan situ? Ayat 19 dikatakan, demikian sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah mati untuk hukum Taurat, saudara. Ini bicara tentang apa, saudara? Ini bicara tentang, saudara, dimaksud hukum Taurat sini adalah satu simbol hidup lama yang berpusat pada usaha manusia untuk menyelamatkan diri sendiri melalui ketaatan yang sempurna. Respon kita terhadap anugerah Allah itu bisa membuat kita, saudara, membongkar isi hati kita, apakah kita hidupnya berpusat pada diri sendiri atau berpusat pada Allah. Kalau kita dalam kehidupan kita merasakan, ya, saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan memberkati saya, Tuhan memenuhi kehidupan saya, segala sesuatu yang saya butuhkan Tuhan memberikan kepada saya. Berarti saya Tuhan, Tuhan adalah budak saya. Jadi saya adalah Tuhan. Kenapa? Karena saya selalu dilayani, saya mendapatkan segala sesuatu. Itu dia berusaha pada diri sendiri. Tetapi sebaliknya, jika kita diberkati Tuhan, kita mendapatkan pertolongan Tuhan, lalu kita berpikir, oh, dia adalah Tuhan saya. Karena dia mampu memenuhi hidup saya. Hal yang sama, reaksi yang berbeda, itu bisa membedakan apa hidup kita berpusat pada Allah atau berpusat pada diri sendiri, saudara. Maka manusia adalah bagaimana dia berespon terhadap Allah. Itulah yang menentukan nilai diri kita, saudara. Saudara. Itu hukum Taurat, ya. Simbol hidup lama yang berpusat pada manusia untuk menyelamatkan diri melalui ketaatan yang sempurna. Tetapi pertanyaannya, adakah manusia yang bisa taat sempurna untuk melakukan hukum-hukum Taurat, hukum-hukum Tuhan itu, yang tidak pernah salah? Ada, saudara? Ada yang tidak pernah berdosa? Kalau ada, angkat tangan, berarti justru dia pendosa paling besar. Ya. Karena semua orang, kalau saudara mau jujur, saudara, ya, pernah berdosa, pernah berbuat salah, kecuali Yesus Kristus. Tidak ada satu manusia pun yang dengan perbuatan baiknya sendiri bisa menyelamatkan dirinya dan taat dengan sempurna masuk surga. Bahkan orang yang saleh pun di mata Tuhan itu adalah orang yang sangat kotor. Dikatakan dalam Yesaya 64 ayat 4 dikatakan, kesalehan kita seperti kain kotor. Itu dikatakan dalam Alkitab terjemahan baru.
Dalam Alkitab terjemahan baru 2, bahkan lebih lagi dikatakan, kesalahan kita seperti kain haid. Saya baca, saya kaget saudara ya, diganti kain haid. Kalau kain kotor pun saudara kita pakai untuk ngepel, kita cuci pakai deterjen apapun. Apakah kita tega? Itu kita pakai sebagai handuk, sebagai mengelap wajah kita. Nah, apalagi kain haid saudara. Dicuci apapun, saudara tega untuk kemudian mengusap keringat wajah saudara dengan kain itu. Itulah kesalahan manusia di hadapan Tuhan. Kesalahan manusia seperti kain haid, saudara. Yesaya 64 ayat 6. Berarti tidak ada manusia, saudara, yang kesalahannya bisa diterima oleh Tuhan. Yang hidup berkenan kepada Tuhan dengan kesalahan dan kebajikannya sendiri. Lalu kemudian Paulus di dalam ayat ini melanjutkan dari ayat 19b. Dikatakan apa? Dikatakan aku telah disalibkan dengan Kristus. Disalibkan dengan Kristus artinya apa, saudara? Ini gambar yang kuat tentang kematian terhadap kehidupan lama kita. Kehidupan yang berpusat pada diri sendiri. Sebelum kita percaya, kita teliti, saudara. Kita banyak untuk hidup untuk diri sendiri, saudara. Jangan-jangan waktu kita beribadah pun, kita berpikir aku ibadah untuk apa? Untuk kepentinganku. Aku beribadah untuk aku dipuaskan. Aku beribadah supaya apa? Aku. Maka ketika aku tidak dipuaskan, aku dikecewakan dalam ibadah, ya maka kemudian saya tidak mau beribadah. Kenapa? Karena saya tidak mendapatkan sesuatu dalam ibadah. Itu berarti hidup kita berusaha pada diri sendiri. Apalagi waktu kita ibadah, orang di depan kita itu saudara ya, selalu menutupi kita. Dia lebih gede. Waktu saya ke sini, dia juga nutupi. Sehingga saya tidak bisa lihat nih, dia lihat yang koba. Kesini dia lihat ini, wah dia tidak suka sama saya, selalu nutupi saya. Nah gitu saudara ya, wah. Apalagi waktu datang, penyambutnya saudara, nyambut tangan, tapi dia malah nengok ke sana, wah dia tidak suka sama saya ini, begitu. Saya tidak dapat apa-apa ini. Ya. Jadi kalau ibadah ini pikiran apa? Apakah aku mendapatkan sesuatu? Kalau mendapatkan yang baik, nah saya datang lagi. Kalau tidak mendapatkan yang baik, maka saya tidak datang lagi. Berarti yang menjadi pusat ibadah dia diri sendiri. Apakah dia ditinggikan, dihargai, dimuliakan? Tetapi orang yang datang untuk beribadah kepada Tuhan, dengan maksud Tuhan yang menjadi yang utama. Apakah waktu ibadah Tuhan disenangkan? Dengan sikapku, dengan akan kesungguhanku, dengan doaku, dengan aku mendengarkan firman Tuhan. Apakah Tuhan dipuaskan dengan pujianku? Apakah Tuhan disenangkan dengan segala hal di mana saat aku ibadah? Itu orang yang berpusat pada Tuhan, bukan pada diri sendiri. Orang yang mati ya dengan bersama Kristus, dia manusia lamanya itu dimatikan, yaitu kehidupan lama yang berpusat pada diri sendiri, pada ego diri, pada ambisi diri. Reformasi abad ke-16 saudara, yang menjadi momen di mana Luther itu menyatakan bahwa keselamatan tidak dapat dicapai melalui usaha manusia, melalui kebajikan dan kesalahan manusia, melainkan melalui penyerahan total kepada Kristus. Jadi mari kita bayangkan ya, kalau hidup kita itu seperti sebuah kapal layar yang berlabuh di lautan luas. Kehidupan kita tidak tahu apa yang di depan, apakah nanti akan timbul gelombang, timbul badai, saudara ya, timbul ombak yang begitu besar. Ya tidak selalu laut yang tenang, saudara. Kadang-kadang justru kalau kita berlayar laut yang tenang, itu perlu hati-hati, kata pelaut. Karena ketika jadi ombak, kita tidak siap, kita bisa kecemplung ke laut. Tapi kalau lautnya agak bergelora, itu kita menjadi waspada. Jadi bagi seorang pelaut yang ditakutkan, kalau tenang, terlalu tenang, hati-hati, di depan pasti ada gejolak yang tiba-tiba. Jadi hati-hati kalau sudah kehidupan saudara itu tenang, terus rasanya tidak ada gangguan, tenang. Jangan-jangan sampai iblis pun tidak tertarik untuk menggodai saudara. Jangan-jangan saudara sudah ada di pihaknya. Ya, sudah jadi sekutunya. Jadi tidak tertarik, ini sudah jadi konco saya. Tidak perlu digoda, tidak perlu dibuat itu. Hati-hati. Tapi kalau saudara kehidupan begitu banyak ada gelombang, bersyukur. Itu mengajarkan kita bergantung pada Tuhan. Ya, kadang sakit penyakit, saudara ya. Itu membawa kita lebih dekat kepada Tuhan, saudara. Hati-hati, jangan sampai kita lancar, terus lancar, itu seperti licin, tapi ujungnya menuju kebinasaan. Ya, hati-hati, saudara. Justru itu, saudara, kita belayar ditiup angin kencang. Kita tidak bisa melawan angin itu dengan kapal layar itu. Ya, kita harus membiarkan layar itu sudah diatur oleh angin, mengikuti arah angin, saudara. Dalam kehidupan Kristen, Roh Kudus seperti angin itu.
Maka kita perlu saudara untuk bersama-sama kita mengikuti aliran Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa memaksa arah hidup kita sesuai keinginan diri kita sendiri, tetapi harus tunduk pada pimpinan Tuhan. Maka sebagai jemaat, orang yang percaya, seringkali kita terjebak saudara, untuk hidup berpusat pada diri sendiri. Kita mengejar dalam hidup, mengejar ambisi, mengejar kesuksesan materi, atau kita mengejar pujian dari para orang lain. Waktu kita sudah memberi, waktu kita sudah memberi persembahan, kita berbuat baik, kita melayani sungguh-sungguh, kok tidak ada pujian, saudara ya? Wah, kita jadi kecewa, saudara. Kita jadi kecewa. Itu berarti kita belum mengerti apa artinya, saudara, hidup bagi Tuhan. Ya, tidak perlu kecewa, saudara. Tapi justru yang menilai Tuhan. Ada seorang murid, dia pemain piano yang luar biasa. Waktu dia memainkan piano, saudara ya, mainkan piano di dalam sebuah konser yang dihadiri ribuan orang. Setelah selesai lagu yang pertama, tepuk tangan semuanya. Tapi dia tidak senang, dia tidak suka cita. Kenapa? Karena ada satu orang yang duduk di depan, diam saja. Ya, dia merasa belum. Lalu kemudian pada waktu kedua, dia main lagi sudah. Dan kemudian orang yang duduk depan itu akhirnya tepuk tangan, dia baru puas. Tahukah siapakah yang duduk depan itu? Masternya, guru dia. Berarti ketika dia mainkan piano, semua orang yang tidak terlalu tahu musik tepuk tangan, gurunya tahu banyak salahnya. Tidak sempurna. Maka dia merasa tidak puas. Tapi ketika gurunya itu tepuk tangan, dia merasa saya sudah memberikan yang terbaik. Begitulah, saudara boleh tampil, saudara boleh melayani, saudara boleh hidupnya banyak berbuat kebajikan. Semua dunia tepuk tangan. Tapi kalau Tuhan diam saja, hati-hati. Tuhan tahu motivasi kita. Tapi kalau seluruh dunia tidak ada yang tepuk tangan, tapi Tuhan yang berdiri tepuk tangan. Itu baru hidup kita berkenan kepada Tuhan. Itu menjadi hidup kita puas. Amin. Maka dalam hidup kejar tepuk tangannya Tuhan. Ya, Stefanus waktu dirajam, semuanya merajam dia. Stefanus dalam Kisah Para Rasul. Tidak ada yang membela dia, mengutuhi dia. Tetapi dia menampak Yesus berdiri sebelah kanan Allah. Bukan duduk, berdiri apinya Atma, berdiri menghormati. Menghormati martir Stefanus yang mati bagi dia. Maka Stefanus puas. Dia puas meskipun tubuh jasmaninya mati, tetapi dia hidup bagi Tuhan. Rohnya diterima Tuhan. Itu luar biasa, saudara. Luar biasa. Sampai seorang kematian manusia, Yesus pun menghormati dia. Sampai berdiri. Biasanya kan duduk sebelah kanan Allah. Ini berdiri. Dia menyaksikan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Artinya menghormati dia, menyambut dia. Masuk surga bersama-sama dengan dia. Yang kedua, saudara. Yang kedua. Kalau yang pertama tadi kita mati, saudara, terhadap diri sendiri berarti kita hidup untuk Kristus. Yang kedua, Kristus hidup di dalam kita. Ayat 20 dikatakan, namun aku hidup. Tadi mati kan? Tapi kemudian hidup. Tetapi bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Gimana Kristus hidup di dalam aku, saudara? Saudara, ini adalah inti dari hidup yang berpusat pada Kristus, yaitu Kristus yang mengendalikan hidup kita. Ketika kita menerima Yesus Kristus, saudara, kita tidak lagi hidup untuk diri sendiri. Tetapi Kristus yang hidup di dalam kita memimpin setiap aspek kehidupan kita. Saudara, teologi ini, ajaran ini tidak ada dalam agama lain. Tidak ada agama lain yang mengajarkan Tuhan hidup di dalam dirinya. Tidak ada, hanya Alkitab saja. Ini adalah hal rohani, perkara rohani. Misteri, saudara. Union with Christ, saudara. Saudara percaya pada Tuhan Yesus, saudara tidak pernah ditinggalkan. Karena Yesus Kristus hidup di dalam engkau, saudara. Amin. Gerakan reformasi mengembalikan fokus gereja kepada Yesus Kristus sebagai satu-satunya jalan keselamatan. Luther menolak pandangan bahwa keselamatan bisa diperoleh melalui indulgensia, melalui surat pengampunan dosa atau melalui perbuatan baik. Mungkinkah ada keselamatan di agama-agama lain? Di luar Kristus? Tidak mungkin. Karena itu kalau ada berarti kita menghina Kristus sampai anak Allah datang ke dalam dunia. Itu karena tidak ada jalan lain. Hanya melalui Kristus saja manusia beroleh keselamatan. Dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan pada manusia yang olehnya kita beroleh selamat. Kisah Rasul pasal 4, saudara. Saudara, kita ini kalau percaya ini kita bagaikan, saya bayangkan seperti sebuah biola. Di sini banyak pemusik-pemusik, saudara ya.
Tadi lagunya indah sekali dan semangat sekali, saudara ya, baik WL maupun juga singer dan pemusik, saudara. Ya. Kita seperti sebuah biola yang mungkin tua, kalau dimainkan oleh orang yang tidak terlatih, itu hanya menghasilkan suara yang sumbang. Tetapi kalau biola itu di tangan seorang maestro, biola itu akan mengeluarkan melodi yang begitu indahnya. Demikian pula kita mungkin bukanlah orang besar, kita orang biasa. Tetapi kalau kita berada di tangan Tuhan, maka kita menyerahkan kendali hidup kita kepada Dia. Kita akan menghasilkan karya yang indah, yang memuliakan Tuhan. Saudara. Dia adalah sang maestro. Maka mari saudara kita biarkan dan kita persilakan Kristus benar-benar hidup di dalam kita. Apakah setiap keputusan kita baik dalam keluarga, dalam bisnis, dalam pekerjaan, dalam pelayanan mencerminkan bahwa Kristuslah yang memimpin kehidupan kita. Seringkali karena kita berpengalaman saudara ya, seringkali kita tergoda untuk mengandalkan hikmat, mengandalkan kekuatan, mengandalkan pengalaman sendiri. Saudara. Maka Yesus mengatakan kalau kau mau masuk surga seperti anak kecil ini. Karena anak kecil selalu mengandalkan saudara ya, orang dewasa. Ada seorang anak kecil yang belajar berenang. Renang pertama kali saudara. Maka ketika dia nyemplung dia takut. Didampingi oleh papanya. Maka dia pegang tangan papanya saudara. Dia pegang tangan papanya. Supaya apa? Supaya dia bisa tidak tenggelam. Tetapi kekuatan tangan seorang anak seperti apa kekuatannya? Ketika lama-lama dia capek mulai akan bisa lepas. Tapi tetap dipegang. Tapi sekarang yang megang siapa? Pertama anak pegang papa. Tapi karena tangan yang kecil. Sesungguhnya bukan dia yang pegang tangan papanya yang pegang dia. Kalau dalam kehidupan ini saudara, memegang tangan Tuhan. Kayaknya sudah memegang tangan Tuhan. Tetapi kita manusia lemah. Tapi sesungguhnya ketika saudara sudah menyerahkan memegang tangan Tuhan, Tuhan yang pegang tanganmu saudara. Kalau Tuhan yang memegang tangan kita, tidak ada yang bisa untuk merebut kita dari tangan Bapa. Tapi Tuhan meminta kita supaya memegang tangan Dia. Karena ini realitanya adalah Tuhan yang pegang tanganmu, yang memegang kehidupanmu. Ini rahasia kehidupan iman saudara. Ketika engkau memegang tangan Tuhan, sesungguhnya bukan engkau yang pegang tangan Tuhan, tetapi Tuhan yang memegang tanganmu. Amin. Yang ketiga saudara, waktu kita saudara sudah Kristus hidup dalam kita, maka kita mengalami perubahan radikal melalui hidup yang berpusat pada Kristus. Karena hidup yang berpusat pada Kristus itu akan membawa perubahan yang mendalam. Bukan hanya di luar. Bukan hanya perubahan perilaku. Melainkan apa? Terutama perubahan di dalam hati kita. Paulus menyebutnya sebagai pengalaman disalibkan dengan Kristus. Saudara. Saudara, sebagai orang percaya kita perlu mengalami pengalaman rohani ini. Bukan berarti kita kemudian disalibkan seperti kalau Paskah, yuk kemudian kita dalam beberapa daerah sungguh-sungguh mau disalibkan. Saudara. Bukan seperti itu. Itu fenomena luar. Tetapi adalah kehidupan sekali lagi di dalam hati kita. Yang berarti mati sekali lagi terhadap kehidupan lama kita. Yang sebelumnya berpusat pada ego dan ambisi diri. Nah, saudara, reformasi abad ke-16 itu membawa perubahan radikal dalam cara orang memahami hubungan mereka dengan Tuhan. Bukan lagi pusat-pusat yang lain, tetapi pusatnya kembali kepada Kristus. Maka kita perlu satu perubahan radikal. Gambarnya seperti apa? Seperti ini, saudara. Seperti seekor ulat yang bermetamorfosis menjadi kupu-kupu. Untuk bisa metamorfosis itu, ulat harus mati terhadap kehidupan lamanya. Harus rela terbungkus kepompong, saudara. Sakit tidak sakit. Dan baru bisa mengalami perubahan total. Proses ini seringkali menyakitkan. Ya. Tetapi hasil akhirnya adalah seekor kupu-kupu yang indah, yang bebas, saudara. Maka demikian pula hidup kita yang lama harus mati. Kalau tidak mati, kita tidak akan metamorfosis dalam tanda kutip. Tidak ada hidup dalam pembaruan bersama dengan Kristus, saudara. Yang hasilnya begitu indah. Kupu-kupu sangat indah sekali. Warna-warni begitu indah. Saudara, apakah saudara sudah mengalami perubahan radikal dalam kehidupanmu? Mungkin kita sudah mengaku sebagai Kristen. Tetapi kalau terus kita sebagai Kristen, kita masih pusatnya pada diri sendiri, saudara. Pada ambisi diri sendiri. Pada kesenangan pribadi. Kita belum sungguh-sungguh disalibkan dengan Kristus. Hidup yang berpusat pada Kristus. Berarti hidup yang sudah mengalami pengalaman disalibkan dengan Kristus. Dan hasilnya apa? Nampak.
hidupmu penuh dengan kasih, penuh dengan belas kasihan, penuh dengan pengampunan, mudah mengampuni, susah untuk mendendam. Tapi kalau orang hidup sedih, susah mengampuni, mudah mendendam. Itu bedanya ya. Kalau sungguh-sungguh yang sudah mengalami pengalaman disalibkan, dia akan mudah sekali saudara untuk mengampuni, sulit untuk mendendam. Ya, dan melayani Tuhan dan melayani sesama. Yang terakhir saudara, yang terakhir. Ayat 20b dikatakan apa? Yaitu hidup yang sekarang aku hidupi secara jasmani adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Hidup oleh iman dalam Kristus. Setelah mengalami perubahan radikal, maka Paulus mengatakan sehari demi sehari, tiap hari engkau hidup di dalam iman, saudara. Hidup beriman, itu adalah inti kehidupan Kristen. Bukan karena aku melihat maka aku percaya. Bukan karena aku mengalami mujizat baru aku mau percaya. Bukan karena masuk akalku maka aku percaya. Bukan karena aku sudah meneliti dan aku kemudian mengerti, memahami baru aku percaya. Bukan, saudara. Tetapi kita dimulai dari percaya dulu. Lalu kemudian menjadi percaya yang lebih tinggi. From faith to faith. Saudara, sebenarnya banyak kehidupan kita di luar daripada Kristen, kita itu mulai dari apa? Percaya. Ya, bukan dari menyaksikan, melihat kita percaya, lalu kemudian kita masuk akal kita baru percaya, mengalami mujizat baru percaya. Saya dari Jakarta kemarin naik pesawat terbang, saudara. Ya, saya percaya saja sih pada pilot. Saya tidak teliti dulu. Ayo tunjukkan apa ijazahmu. Kamu ijazahnya berapa ini? Sudah berapa lama kamu menerbangkan? Jangan-jangan nanti tidak bisa sampai. Jangan-jangan pesawat jatuh. Saya tidak perlu meneliti. Pokoknya saya beli tiket, suruh masuk pesawat, sudah duduk. Percaya saja pilot itu bisa dan pesawat itu bisa mengantar saya sampai ke bandar udara di Palembang. Tidak perlu, sudah. Tidak perlu saya teliti. Saya tadi ke sini naik lift, ya di apa namanya di Pastori. Turun naik lift saya tidak teliti dulu, ini liftnya betul tidak dihitung dulu ya. Bisa enggak betul-betul, jangan-jangan nanti jatuh. Pokoknya saya masuk pencet dan saya percaya itu akan ke lantai 3, pencet lantai 1. Itu percaya. Dalam kehidupan kita demikian. Kita makan, kita tidak teliti dulu, ini makanan ada racun atau tidak nih minumannya. Pokoknya kita minum saja kan. Jadi sebetulnya dalam banyak kehidupan kita itu mulai dari percaya. Tapi ketika bicara tentang iman Kristen, banyak orang mengatakan, ayo buktikan dulu baru saya mau percaya. Buktikan Yesus adalah Tuhan baru saya percaya. Ayo Tuhan, aku mengalami dulu, disembuhkan baru aku percaya. Herannya manusia ketika bicara tentang hal rohani, mereka minta Tuhan seperti itu. Padahal dalam kehidupan banyak hal, kita saudara langsung percaya. Banyak hal saudara ya. Jadi saudara, hidup oleh iman dalam Kristus adalah from faith to faith. Orang benar hidup oleh iman. Itu diajarkan oleh Alkitab saudara. Ya, ilustrasinya apa? Seperti seorang petani. Petani. Ya, kita tahu Bapak Presiden kita mencanangkan saudara, bahwa dalam 4-5 tahun harus swasembada pangan. Karena itu sudah disampaikan berkali-kali sejak zaman dulu. Untuk bisa 280 juta penduduk Indonesia itu tidak lagi impor bahan-bahan makanan. Tapi bisa untuk swasembada pangan. Maka itu memberi inspirasi pada saya untuk ilustrasi ini saya. Ya, seorang petani, dia menabur benih di ladang. Dan menunggu berbulan-bulan untuk apa? Melihat hasil panennya. Selama proses yang panjang itu, sudah dia tidak bisa mengendalikan cuaca. Dia juga tidak bisa melihat apa yang jadi di bawah tanah itu. Apakah ini sedang bertumbuh atau tidak. Tetapi dia percaya. Dia percaya bahwa benih itu sedang bertumbuh. Ya. Demikian juga iman kita. Seringkali kita tidak tahu segala sesuatunya. Kalau kita beriman kepada Kristus, percaya dia bekerja dalam hidup kita. Bahkan ketika kita tidak segera melihat hasilnya. Kita tidak melihat segala realitanya, tetapi tetap percaya. Itu namanya hidup beriman. Hidup beriman, saudara. Hidup beriman berarti kita menyerahkan kendali penuh kepada Tuhan. Saudara. Apakah kita sudah benar-benar percaya bahwa Tuhan memegang kendali atas kehidupan kita? Atau masih ada bagian dari hidup kita yang kita pegang erat-erat, saudara. Karena kita takut kehilangan kendali. Maka sebagai orang percaya, sebagai jemaat, hidup dalam iman adalah hidup yang bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Masa depan tidak mudah. Anak-anak muda, ya tidak mudah. Gen Z maupun generasi milenial, saudara. Banyak tantangan. Kita menghadapi persaingan dengan AI, Artificial Intelligence. Saudara.
yang perkembangannya begitu dahsyat. Perkembangannya itu bukan tahunan tapi harian. Ya, harian. Saudara. Itu perkembangan dahsyat sekali. AI sudah mengolah triliunan data dari seluruh internet. Sudah bayangkan. Itu per hari itu sudah berlipat-lipat kemampuannya. Saudara. Tidak mudah ke depan, tetapi sebagai orang beriman, kita punya Tuhan yang memegang kendali dalam seluruh kehidupan ini. Yang memberikan berkat, pertolongan kepada setiap kita. Kesimpulan, saudara. Kesimpulannya, saudara. Ini saya tampilkan semuanya. Kalau saudara mau mencatat, memfoto, jadi bisa lengkap untuk poin-poinnya, saudara. 4 prinsip utama hidup yang berpusat pada Kristus. Saudara, panggilan untuk hidup berpusat pada Kristus adalah panggilan bagi kita semuanya. Bukan hanya itu hamba Tuhan, tetapi untuk semua orang yang percaya. Reformasi mengingatkan bahwa keselamatan kita hanya ditemukan dalam Kristus Yesus, yaitu anugerah melalui iman. Ketika kita disalibkan bersama Kristus, artinya apa? Kita mati terhadap kehidupan lama kita, kehidupan daging kita, dan lahir dalam hidup yang baru. Kristus hidup di dalam kita, memimpin langkah demi langkah kita, dan kita dipanggil untuk hidup dalam iman kepada Dia setiap hari. Sebagai jemaat di Palembang, saudara, kita mungkin menghadapi berbagai tantangan, berbagai persoalan dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan ekonomi, dalam pekerjaan, dalam komunitas, dalam studi, dalam apapun. Tetapi panggilan kita, jadikanlah Kristus sebagai pusat. Pusat segala sesuatu. Pusat daripada segala yang kita lakukan, yang kita pikirkan, yang kita rencanakan. Maka saya percaya, masa depan saudara dan masa depan penuh dengan pengharapan. Dan damai sejahtera Tuhan menyertai kehidupan setiap kita sepanjang hari, saudara. Seperti apa? Seperti sebuah jarum kompas. Ya, jarum kompas itu selalu menuju kemana, saudara? Ini nolnya ke utara. Kemanapun ke utara. Di aplikasi, di handphone kita ada. Kalau kita gini tetap dia menuju ke sana. Utaranya sana ya. Kita gini pun tetap begitu. Selalu menuju ke utara, saudara. Kompas yang baik itu tidak akan pernah salah menunjukkan akan arah. Selalu kenapa? Karena sejajar dengan medan manut bumi. Demikian pula, kalau kehidupan kita berpusat pada Kristus, selalu menuju kepada Kristus. Selalu menuju kepada Kristus. Setiap hari, saudara. Karena Kristus tidak pernah salah dalam menunjukkan arah kehidupan kita. Mari, saudara, terus ingat kompas itu ya. Kalau saudara ingin menjadikan Kristus pusat daripada kehidupan saudara. Saya percaya meskipun banyak tantangan, hari ini maupun di depan, dalam bisnis, dalam usaha, dalam studi, dalam kehidupan. Tapi kalau kita menjadi Kristus pusat segala sesuatu, maka kehidupan kita menjadi kehidupan yang berkelimpahan, saudara. Mari, saudara, kita dipanggil untuk mereformasi hidup kita setiap hari. Kembali kepada pusat iman kita. Kepada Kristus seperti reformasi abad ke-16. Kembali kepada Kristus, saudara. Mari, saudara, kita pikirkan, kita lakukan perkataan, pikiran, rencana kita. Tindakan kita agar mencerminkan Kristus adalah pusat daripada segalanya. Itulah panggilan setiap kita. Mari kita masuk di dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat firman-Mu yang mengingatkan kami untuk kami mereformasi hidup kami kembali. Hidup kami berpusat pada Kristus. Tolong kami, Tuhan, untuk belajar menyerahkan hidup kami hari demi hari sepenuh-penuhnya kepadamu. Dan biarlah segala apa yang kami katakan, bahkan kami pikirkan, kami rencanakan, keputusan, tindakan kami, semuanya itu mencerminkan bahwa Kristus hidup dalam kami. Dan Kristus menjadi pusat dari kehidupan kami. Berkatilah jemaat-Mu, jemaat GKI Palembang ini. Tuhan mengerti akan pergumulan mereka. Tolong mereka untuk seperti kompas yang selalu menunjuk kepada arah utara. Demikianlah senantiasa hidup mereka tertuju kepada Kristus yang adalah pusat sumber penghiburan, kekuatan, sumber berkat dalam kehidupan umat-Mu ini ya Tuhan. Oh, terima kasih Bapa atas firman-Mu. Terpujilah nama-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.